Nah itu. Wattaqullah innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu maha pedih siksanya. Itu Al-Hasyr ayat 7. Nah, kemudian Quran surat An-Nisa ayat 64. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'iznillah. Tidaklah kami utus seorang rasul pun kecuali hanya untuk ditaati atas izin Allah. Ya. Jadi rasul itu diutus bukan hanya diketahui bahwa itu utusan Allah, tapi sekaligus untuk ditaati atas izin Allah. Ya. Poligami. Ya. Ya, kita mencontoh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Monggo, apalagi siapa yang menyebarkan kemarin itu? Ya, Pak Otak Pak Adi. Ya, ada istri yang mengizinkan suaminya untuk menikah lagi. Ya, ya surga baginya. Ini perempuan-perempuan surga. Ya. Mungkin dia sudah lihat gelagatnya suami ini kok ngomong terus, kalau tanya itu lagi. Ya, walaupun di rumah tidak berani. Ya, wah angel lagi. Ya, susah ini katanya. Ya, tapi kan istri itu sangat peka dalam membaca gelagat pikiran, ya, keluhan suaminya. Dia izinkan. Ya persoalan ibu-ibu yang lain tidak setuju, tidak ada masalah. Ya, tapi kalau itu sudah ditentukan oleh Allah, sami'na wa ata'na, pasti ada hikmah di balik itu. Ya, jangan dikira, waduh kasihan istrinya, ya nanti cintanya terbagi. Ya. Kadang-kadang kan begitu. Ya karena yang ngomong ini masih dalam istri suaminya. Ya, kasihan istrinya. Jangan-jangan istrinya mengizinkan suaminya supaya dia berbagi penderitaan. Kan kita tidak tahu. Maksud saya sudah tidak kuat melayani. Ya, wallahu a'lam. Jadi kondisi orang macam-macam, tapi ada pintu yang diberikan oleh Allah bagi orang-orang tertentu. Ya, ketika terjadi perang di ini, wah, banyak janda-janda yang ini, kemudian terus siapa yang menanggung itu? Itu antara lain. Dan itu kan perang pada masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bukan inisiatif Nabi. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menawarkan, ayo siapa sahabat yang mau menanggung? Tidak ada, karena kurang inilah. Ya, kemudian setelah itu, ya sudah, biar saya nikahi. Nah itu caranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah besar kalau misalnya orang memberitakan bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam motifnya nafsu terlalu banyak. Justru dia melindungi. Ingat ya, kondisi perang. Baik. Nah, itu yang ditaati, yang diperkenankan. Kalaupun diperkenankan itu hanya boleh maksimal 4. Ya, jadi tidak boleh kayak Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, hanya dibatasi untuk 4. Itu pun ada syarat yang ketat. Kamu mampu secara finansial dan mampu berlaku adil. Kalau tidak bisa berlaku adil, pada satu orang saja tidak bisa berlaku adil, diyakini bahwa lebih daripada satu ta'addud zaujah itu pasti akan lebih tidak adil lagi. Ya. Tapi kan belum dicoba, Pak. Susah berbuat adil kalau tidak ada pasangannya. Tidak begitu cara berpikirnya. Baik. Nah, kemudian ayat yang lain, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia sudah taat kepada Allah. Ya, mengikuti Allah kita tidak mungkin, Allah itu tidak terlihat. Ya. Tapi kalau misalnya mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sangat mungkin karena jejak sejarahnya ada, terekam dengan baik. Apalagi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu bilang, ya,
siapa yang mendengarkan hadis dariku, maka sampaikanlah kepada yang tidak hadir. Nah, ini yang kita pakai dalam sistem pengajian kita. Ya, getok tular itu. Getok tular kebaikan. Yang tidak hadir sampaikan kepada yang hadir sampaikan kepada yang tidak hadir. Ada tambahannya, bisa jadi yang tidak hadir lebih paham dibanding daripada yang baru hadir. Bisa jadi, ya, seperti ini. Ada ustadz-ustadz kita yang tidak hadir pamit, Ustadz Bahrun, ketua MUI, itu aslinya itu ketua MUI Gaping. Kalau saya cuma penggantinya, cuma belum dilantik. Ada Ustadz Imam, dia intens dari awal, walaupun ustadz besar, tapi dia tetap mengaji. Ya, nah bisa sekarang nggak datang, ada yang baru datang. Kok ngomongnya ustadz kayak begitu? Sampaikan untuk konfirmasi balik. Ya, nah itulah dakwahnya. Ada ya? Oh, ada Pak Imam, masya Allah. Berarti yang pamit cuma Pak Bahrun. Iya. Oh, mencicipi atap pertama. Atap pertamanya di situ. Alhamdulillah, ya. Tinggal tambah lagi ke timus 5 meter. Kebetulan habis itu yang follow 10 kali 10, insya Allah akan teratapi juga. Tapi tidak semuanya kita atapi, ya. Ini tetap terbuka, ya, supaya sinar matahari juga masuk secara ya agak maksimal di tempat ini untuk menjemur padi sebenarnya. Jadi itu untuk menjemur padi, ya, yang dari sini. Kalau kita yang dari sini cukup di sini saja. Alhamdulillah. Jadi gitu ya. Siapa yang taat kepada Rasul, faqad ata Allah. Bagaimana kita mau mentaati Rasul kalau tidak pakai hadis? Dan harus diteliti, jangan sampai hanya penyandar-nyandaran kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tidak tahu, ya, siapa yang tahu bahwa doa duduk di antara dua sujud yang selama ini kita pakai ternyata tidak ada hadisnya, iya kan? Yang Rabbi ghfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'anni, ternyata tidak ada hadisnya. Siapa yang tahu? Ya. Nah, nanti setelah kita belajar ilmu hadis, bisa buka-buka kitab, mana ya hadis ini, doa ini, ternyata tidak ada sama sekali. Ya, doanya bagus isinya, tapi tidak semua yang doa-doa bagus itu boleh masuk ke dalam bacaan sholat kita. Kenapa? Karena Nabi sudah bilang, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kamu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Jadi yang hanya dicontohkan saja, yang tidak dicontohkan jangan kita masukkan. Doa dari dalam boleh kita keluarkan, ya, karena memang lebih umum. Tapi doa yang dari luar tidak ada ini dibaca di belakang sholat atau di dalam sholat, itu tidak boleh. Ya, jadi harus tetap. Jadi itulah bagaimana kita menyeleksi hadis-hadis itu supaya ibadah kita sesuai dengan yang dimaui dan dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan banyak lagi hadis-hadis itu. Dari mana kita bisa tahu bahwa ternyata hadis keutamaan surat Yasin, apalagi dibacakan khusus hari Jumat, ya, itu ternyata hadisnya dhaif, ya, dhaif jiddan, ya, yang bunyinya apa? Inna likulli syai'in qalban, sesungguhnya pada segala sesuatu itu ada jantung. Wa qalbul Qur'an Yasin, dan jantung Al-Qur'an itu Yasin. Wa man qara'a Yasin, siapa yang membaca Yasin, kataballahu lahu bi qira'atiha qira'atul Qur'an asra marrat, maka Allah catatkan baginya, bagi yang membaca itu dengan bacaannya itu sama dengan membaca Quran 10 kali lipat. Karena di buku-buku Yasinan itu kan ada hadis ini, ya, itu ternyata hadisnya dhaif.
lemah. Ya, kenapa lemah? Karena semua jalur yang bunyinya seperti ini itu melalui orang yang tidak dikenal. Kita tidak boleh. Nah, sama dengan yang sekarang ini, hati-hati dalam menyebarkan berita. Karena kadang-kadang ada yang mau mancing-mancing di air keruh. Pengganti Ustadz kita adalah Ustadz Adi Hidayat. Padahal Ustadz Adi Hidayat ada yang buat AI-nya sekarang. Suaranya, wajahnya, saya katakan tidak mungkin. Ya, ini mesti AI ini yang bekerja. Ya, dan alhamdulillah, ya, terima kasih atas keinginan teman-teman. Tapi maaf, saya sama bukan itu, dan banyak yang ini. Jadi kita tidak tahu ini sebenarnya menyebarkan siapa. Ya. Nah, sama dengan hadis. Hadis lebih parah lagi karena siapa yang berdusta atas nama Nabi itu bisa merusak Islam. Kalau misalnya seperti resep lah. Kalau resep ini dari dokter, apalagi dia dokter ahli, insya Allah ya bisa sembuh, insya Allah. Tapi kalau misalnya dia bukan dokter, dia hanya menemukan obat-obat lewat mimpi, ya, nah itu yang hati-hati, ya. Itu ada beberapa tabib itu, maaf ya, dia malah ya ini mungkin takdir Allah yang tetap berbicara dengan takdir. Jadi yang menyembuhkan, tapi malah dia yang meninggal duluan. Ya, hati-hati. Ya, tabib itu juga bukan tiba-tiba saja, tapi yang datang tiba-tiba itu kan banyak. Ya, dari mana kita bisa tahu itu? Misalnya Iqra'u Yasin ala mautakum. Bacalah surat Yasin terhadap orang yang meninggal. Ini hadis lemah, hadis dhaif. Ya, riwayat Abu Dawud. Kalau tadi siapa yang membaca surat Yasin, maka bacaannya sama dengan membaca Al-Quran 10 kali lipat. Makanya ada yang tidak, ya, ini karena mahasiswa saya ya. Saya uji mengaji karena untuk lulus di UNJ harus bisa mengaji. Saya uji mengaji tidak bisa. Ya ayyuhalladzina alif manu gini. Itu betul itu. Ya. Akhirnya, Pak, saya dikejar harus lulus oleh orang tua saya sekarang. Bagaimana caranya? Tidak bisa. Anu aja Pak, saya disuruh baca surat Yasin. Dia bilang begitu, suruh baca surat Yasin saja. Loh, coba lihat Mas di papan tulis itu, di papan pengumuman di luar, ujian membaca Quran, bukan ujian membaca Yasin. Ya, ujian membaca Quran. Pak, saya hafal Pak. Oh iya, saya kita tidak uji hafalan, bisa membaca supaya Quran itu bisa terbaca semuanya, tidak hanya fokus di Yasin. Gara-gara hadis dhaif ini yang dari orang yang tidak dikenal menyebar di masyarakat kita dan fokus untuk hanya membaca Yasin. Itu bahayanya hadis kalau kita tidak tahu ilmunya. Ya. Iqra'u Yasin ala mautakum, bacakan Yasin pada orang yang meninggal. Itu hadisnya dhaif, riwayat Abu Dawud, Ibn Majah, Ahmad dan Ibn Hibban. Nah, kenapa dhaif? Kenapa lemah? Karena melalui Abu Usman dari ayahnya. Abu Usman dari ayahnya, yang keduanya majhul, tak dikenal. Hoax juga. Ya, tak dikenal siapa yang menyampaikan ini. Ya, makanya saya katakan disinilah letak pentingnya belajar hadis. Nah, beberapa istilah yang kita mau jelaskan pada pagi ini. Wah, ini ternyata sudah jam 6.20 ya. Monggo kopi dulu.
Memang kopi ngaji beda. Akhirnya itu semakin lama semakin tambah, berarti pecinta kopi itu semakin banyak. Ya, alhamdulillah. Ya. Nah, ada pertanyaan yang diajukan pada saya, Ustaz, kuat mana antara hadis mutawatir dengan hadis sahih? Itu pertanyaannya. Ya, bukan hanya satu kali, dua kali, di beberapa tempat. Karena kalau dalam pengajian sering saya singgung masalah hadis. Kuat mana antara hadis sahih dengan hadis mutawatir? Dalam bayangan saya, orang ini pasti tidak tahu apa itu hadis sahih, apa itu hadis mutawatir, sehingga dia pertentangkan kuat mana. Karena sama-sama kuat, tapi dia ingin kuat mana. Ya, itu tidak salah pertanyaan itu. Cuma saya lihat, oh berarti dia tidak tahu peta hadis. Nah, maka saya mau petakan pagi ini. Hadis mutawatir itu tinjauannya dari segi kuantitas periwayat, jumlah periwayat. Sedangkan hadis sahih, hasan, dhaif itu dari segi kualitas riwayat. Jadi kuanti dan kuali. Ya. Setiap hadis mutawatir pasti sahih. Tapi tidak setiap hadis sahih mesti mutawatir. Ya. Paham ya? Karena saking banyaknya jumlah periwayatnya dari sahabat, muridnya Nabi SAW terus turun, itu banyak terus, bahkan bisa lebih banyak lagi. Nah, ini pasti sahih, tidak mungkin mereka sepakat untuk berdusta, berbohong atas nama Nabi. Tapi kalau hadis sahih, satu orang, misalnya Ustaz Banu, satu orang, orangnya saya tahu, orangnya jujur, ya, kemudian tidak, sangat berhati-hati dalam menyampaikan berita kalau tidak jelas. Pasti selalu dia teliti dulu. Ini beritanya dari mana ini? Ya, dia cari apakah hoax atau tidak. Itu biasanya akan diinikan, cek itu, nggak ada di berita. Itu mulai ada tanda-tanda bahwa ini sebenarnya hoax. Ya. Nah, kemudian setelah itu, dia kejujurannya diakui, orangnya berhati-hati, udah dia kuat lagi hafalannya, kuat ingatannya, itu sudah menunjukkan bahwa dia terpercaya, sikap. Dalam dunia hadis, orang yang dianggap terpercaya, kalau dia punya kekuatan hafalan dan integritas. Jadi istilahnya dia dobit buat hafalannya, tapi adil. Ya, bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya, tidak sembrono. Nah, itu sikoh namanya. Sikoh itu gabungan dari antara adil dan dobit. Nah, kalau diriwayatkan oleh berita yang disampaikan, insya Allah bisa diyakini kebenarannya. Abu Bakar radhiyallahu anhu diceritakan kepadanya tentang peristiwa Mi'rajnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah kemudian benar nggak tuh sampai kepada Abu Bakar, bahkan yang lebih daripada itu, lebih dahsyat dari peristiwa itu, saya percaya. Kenapa? Karena datangnya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Al-Amin, orang yang terpercaya. Jadi aman, ya. Tapi kan ada juga di antara kita orangnya adil, tidak bohong, tapi tidak hati-hati. Dia sering menyebarkan berita yang belum pasti kebenarannya, tapi sudah disebar. Nah, ini ada keteledoran.
ya, pinter, profesor, dokter, tapi kenapa kok berita-beritanya dia tidak hati-hati dalam masalah? Pokoknya hanya ingin dikatakan dia yang nomor satu menyampaikan berita ini. Astagfirullah. Hati-hati. Ya, ini juga tidak bisa dipercaya. Tidak hanya sekedar pinter, tapi adil juga. Nah, jadi itu. Jadi petanya, kalau mutawatir itu nanti pasangannya dengan ahad. Dari segi jumlah periwayat, hadis itu dibagi dua. Ada mutawatir, ada hadis ahad. Hadis mutawatir kita sudah tahu tadi definisinya, hadis yang diriwayatkan oleh banyak periwayat pada segala tabaqah, pada segala tingkatan. Ya, dan mereka saking banyaknya tidak mungkin berbohong, bersepakat untuk berbohong. Hadis ahad itu definisinya hadis yang jumlah periwayatnya tidak mencapai jumlah hadis mutawatir. Berapa itu? Nah, ada yang mengatakan pada tingkat sahabat minimal 4 orang. Loh, kok bisa 4 orang? Apakah mereka satu orang saja? Sebenarnya sahabat tidak ada yang berani berdusta. Tapi kadang-kadang ada periwayat yang menyandarkan kepada sahabat, padahal sahabat tidak pernah. Kalau di antara sahabat yang sering disandar-sandarkan itu Anas bin Malik. Ya, Anas bin Malik. Jadi kalau kita Anas bin, benarkah perkataan Anas bin Malik? Nah, benarkah perkataan Aisyah? Gitu. Ya. Nah, kadang-kadang ada itu namanya kesisipan. Bukan asli dari Nabi SAW, tapi kesisipan. Kesisipan dari mana? Dari periwayat. Jadi hanya pemahamannya periwayat, sehingga ada tambahan, bukan otentik dari Nabi SAW. Itu nanti baru kita ketahui setelah kita banding-bandingkan. Ya, makanya kalau tidak punya passion, jiwa untuk meneliti hadis, capek itu Pak. Ya, kadang saya meneliti hadis 1 bulan, tapi dengan adanya Maktabah Syamilah pernah kita ajarkan pada para ustadz. Jangan sampai ustadz-ustadz yang di sekitar Gambing ini, yang katanya Muhammadiyah ar-ruju' ilal Quran was sunnah, ya, kembali kepada Quran dan sunnah, tapi justru menjadi penyebar hoax dalam masalah hadis. Ya, nah itu kira-kira. Nah, kemudian 4 itu karena minimal jumlah saksi itu untuk kasus perzinaan itu 4 orang. Ya, ada yang mengatakan 5 orang, ulul azmi, dari ulul azmi. Ya, ada yang 4 orang. 4 orang itu sudah luar biasa. Ada yang mengatakan ya itu. Kalau di bawah 4 itu disebut dengan masyhur. Nah, masyhur itu dalam kategori hadis sahih, hasan, dhaif. Ya, maaf, dari hadis ahad, hadis ahad. Hadis ahad jadi dilihat dari tinjauan jumlah periwayatnya dibagi 2, mutawatir dan ada hadis ahad. Hadis ahad hadis yang jumlah periwayatnya tidak mencapai hadis mutawatir. Nah, dia ini terbagi 3. Ada hadis masyhur, ada hadis aziz, bukan Mas Aziz. Ada hadis gharib. Itu dari jumlah periwayat itu. Masyhur itu periwayatnya ada antara 3 sampai 10. Aziz itu dari 2 ke 2. Gharib itu hanya sendirian. Apakah hadis gharib yang hadisnya hanya sendirian otomatis dhaif, lemah? Belum tentu. 1, tapi kalau dia memenuhi kriteria hadis sahih, maka sahih hadisnya. Nah, apa sekarang hadis sahih itu? Nah, sahih itu pembagian dari segi kualitas riwayat, derajat hadis. Itu dibagi 3. Ada sahih, ada hasan, ada dhaif. Sahih memenuhi 5 kualifikasi. Ma rawahu adlun ta'amud dhabti muttasilus sanad ghairu mu'allal walasyad. Kalau hadisnya memenuhi 5 kualifikasi ini, maka hadisnya sahih. Apa itu? Hadis yang diriwayatkan oleh periwayat yang adil, tidak pernah bohong. Dia muslim dan adil. Dia tidak mau bohong dan tidak pernah bohong. Kemudian yang kedua, jangan tanya
Mulyono itu keadilannya gimana ya? Yang kedua, dobit, kuat hafalannya. Apa definisi kuat hafalannya? Dia bisa menyampaikan hadis yang diterimanya dari gurunya kepada yang lain sama persis. Ya, itu artinya kekuatan hafalannya dasar. Minimal sampai dia menyampaikannya, setelah itu dia lupa, tidak ada masalah. Yang penting sudah selamat. Pada saat dia sampaikan sudah terjaga hadis itu. Nanti ada orang ketika muda masih kuat hafalannya, masih bisa dipercaya. Tapi ketika sudah mulai pikun, sudah tua, sudah hadis-hadisnya yang disampaikan setelah dia pikun tidak bisa dipakai hadisnya. Itu catatannya ada, Pak. Catatannya itu domit. Sudah dua ya kriteria. Muttasilus sanad, bersambung sanadnya. Dari guru menerima dari periwayat hadis menerima ini dari gurunya. Gurunya menerima hadis ini dari gurunya lagi, sampai kepada tabi'in, sampai kepada sahabat. Sahabat itu adalah orang yang bertemu dan bergaul dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam walaupun hanya sebentar. Itu sudah disebut dengan sahabat dan tetap Islam sampai akhir hayatnya. Karena nanti ada yang murtad. Ya, ketika Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam meninggal, dia keluar, bahkan dia mengangkat dirinya sebagai Nabi. Ada yang begitu. Ya, nah itu namanya sahabat. Jadi orang yang pernah bergaul dengan Nabi SAW walaupun sebentar dan dia tetap Islam sampai akhir hayatnya, itu sahabat. Tabi'in, orang yang mengikuti atau bergaul sama sahabat tidak pernah ketemu sama Nabi, ya, dan dia tetap Islam sampai akhir hayatnya, itu tabi'in, pengikut. Di bawahnya juga sama, ya. Jadi namanya muttasilus sanad, bersambung sanadnya. Orang ini memang pernah ketemu, pernah berguru, di mana tempat pengembaraannya jelas. Ya. Nah, kemudian muttasilus sanad ghairu mu'allal, tidak bercacat. Nah, itu tadi. Mungkin kesisipan, mungkin ada tambahan, kesisipan di awal, kesisipan di pertengahan, di akhir. Mungkin ada tambahan. Bagaimana kita bisa tahu? Karena kita bandingkan dengan hadis-hadis yang lain. Nah, disitulah pentingnya sinau hadis. Ya, ada cacat atau tidak? Ini otentik dari Nabi atau hanya sekedar perkataan periwayat itu? Nah, kalau dia meriwayatkan hadis beberapa kali selalu berbeda dan bertentangan, itu hadisnya disebut periwayat yang mungkar. Karena hadis yang disebutkan selalu bertentangan dengan hadis yang diriwayatkan oleh orang yang lebih kuat dengannya, tidak bisa diterima. Ya, matruk, tertolak. Nah, jadi itu sudah mu'allal. Atau misalnya yang bercacat itu kelihatannya bersambung, tapi sebenarnya tidak bersambung. Kenapa? Tidak ketemu antara guru dan murid. Kalau saya mengatakan saya mendengar ini tanpa IT ya, tanpa ada rekaman-rekaman, pesan dari Soekarno, Presiden pertama Indonesia, dia mengatakan ini. Kalau misalnya tidak ada buku yang beliau tulis, ya, di bawah bendera, ya, revolusi merah putih ya, kan, ya. Nah, itu saya mengaku, ya, tahun berapa meninggal beliau? 60. Ya, saya sudah ketemu lahir, tapi tidak mungkin dengan usia saya yang masih balita itu bisa meriwayatkan hadis, kecuali kalau dia meninggalkan buku. Kebetulan dia meninggalkan buku dan ada video-videonya. Ya, nah itu namanya ittisalus sanad, bersambung sanadnya. Nah, yang terakhir dan tidak syad, selalu bertentangan dengan para periwayat hadis ini. Nah, itu namanya hadis sahih, dengan periwayat yang lebih kuat. Hadis hasan di bawahnya hadis sahih. Hadis hasan adalah bukan mas ini yang suka ngambil gambar. Hadis hasan itu hadis yang baik, tapi di bawahnya hadis sahih. Hadis yang memenuhi kualifikasi hadis sahih, tapi hanya kurang hafalannya.
Kalau saya kasih 5 soal, murid bisa menjawab soal itu 5-5-nya dengan benar, itu artinya tamut dokti, sempurna kekuatan hafalannya. Saya kasih 5 soal, bisa menjawab 4 soal dengan benar, ya 1 salah, itu disebut dengan dobit, nilainya B. Nah, tapi masih dobit, masih bagus, masih lebih banyak benarnya, tapi ada 1 salahnya. Nah, kemudian saya kasih 5 soal, 3 benar, 2 salah, itu nilainya C, cukup. Nah, itulah hadis hasan. Kalau ketemu periwayat yang sikoh dengan yang kuat dan yang ya orangnya baik, tapi hafalannya kadang nyantol, kadang tidak, nah itu hadis hasan. Kalau bertentangan hadisnya, tentu dimenangkan hadis yang diriwayatkan oleh yang sikoh. Tapi kalau tidak bertentangan, dua-duanya bisa dipakai. Nah, hadis dhaif, hadis yang lemah, saya kasih 5 soal, ya lebih banyak salahnya, 3 salah 2 benar, itu nilainya D. Itu dhaif itu, ya. Nah itu kira-kira. Nah, ada yang dhaif jiddan, kalau diriwayatkan oleh pemalsu hadis, itu masuk dalam kategori dhaif jiddan, walaupun hadis palsu ada yang mengatakan. Jadi itu kira-kira tentang gambaran hadis, dan yang bisa digunakan secara hujjah itu pembagiannya hanya 2. Dilihat dari segi kehujahannya, hadis itu dibagi menjadi 2. Hadis makbul diterima sebagai hujjah, dan hadis mardud ditolak sebagai hujjah. Nah, yang diterima sebagai hujjah itu dan bisa diamalkan, ada juga yang tidak. Ya, itu adalah hadis yang sahih hasan. Termasuk hasan li ghairihi. Ada istilah yang baru nih. Hasan li ghairihi itu aslinya hadis dhaif, hadis lemah, tapi kelemahannya tidak keterlaluan. Dan ada pendukungnya dari jalur hadis yang lain. Nah, hadis dhaif ini kalau ada pendukungnya dari jalur yang lain, minimal sederajat, dia bisa naik menjadi hasan li ghairihi, bisa dijadikan hujjah. Nah, sementara hadis mardud itu hadis dhaif. Hadis dhaif jiddan, hadis palsu, itu mardud. Mardud itu istilahnya ditolak, makbul diterima. Doanya makbul, doanya diterima. Saya kira ini kalau ada tanya jawab, monggo. Langsung mawon. Ya, silakan Pak Oto. Pak Oto. Terima kasih, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan tentang hadis. Kebetulan dulu di grup komunikasi ada yang share video tentang sholat. Nah, di situ digambarkan ada seorang yang sholat itu bajunya lengan panjang digulung. Nah, itu di video itu mengatakan bahwa itu kalau seperti itu pakaiannya itu tidak sah sholatnya. Tapi saya mencari-cari hadis yang apa itu sebenarnya seperti apa. Itu kan ternyata tidak sekeras itu. Artinya itu makruh katanya. Nah, yang sebetulnya seperti apa? Alasannya apa juga? Kenapa itu apa itu tidak baik atau mengingkari? Seperti hanya istilah itu ada alasannya karena dulu yang nggak sombong. Kalau lengan baju yang digulung itu baik. Kok sampai ada yang mengatakan tidak sah sholatnya? Kalau saya melihat lengan baju yang digulung ketika sholat, itu Pak Jokowi dulu juga kalau sholat lengannya digulung. Berarti selama ini Pak Jokowi kalau sholat tidak sah itu ya. Coba saja kita lihat itu kalau sholat mesti pakai baju putih lengan panjang digulung. Iya. Nah, saya mempertanyakan Pak Jokowi ini Islamnya seperti apa? Itu saja, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan pertanyaan kedua. Ada? Dari belakang, Ustaz. Oh, silakan. Pasien Anjing. kalau mungkin kan sebagian buat
khusus susun daftar dari sakit atau palsu, dan saya dengar misalnya Anda batu menaniman, berlima fisik, apakah itu tidak termasuk, dan mungkin banyak lagi kalau itu tidak termasuk. Bahkan mungkin kita harapkan kalau ada daftarnya yang mungkin bisa susun. Terima kasih. Baik, matur nuwun. Ada lagi Ibu? Oh ya. Ah, itu tuh. Sebelah benar. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Bu. Nah, Ustadz, yang akan saya tanyakan itu soal hadis-hadis tadi. Padahal itu di desa-desa itu katanya tadi kalau membaca surat kata Yasin itu dikhususkan pada malam-malam, itu termasuk hadis yang demikian itu. Nah, jadi pada itu bagaimana ya orang-orang kita yang sudah mengerjakan seperti itu, apakah itu berdosa atau bagaimana? Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kira-kira tiga aja dulu. Pertama, tentang menggulung lengan baju. Ya, apakah itu membatalkan sholat? Hukumnya haram atau makruh atau tidak masalah? Contohnya kok. Ya, baik. Saya juga tidak menemukan, seperti Pak Oto juga tidak menemukan dalilnya menggulung, melinting lengan baju itu kemudian itu membatalkan atau disebut makruh. Tidak ada. Ya, saya artinya paling tidak saya belum menemukan lah. Ya, bahwa ada hadis isbal, ya, yaitu yang bunyinya man asbala izarahu fi sholatihi khuyala, ya. Jadi siapa yang memanjangkan sarung dalam sholatnya karena khuyala, sombong, atau batorok juga artinya sombong. Jadi ada kesombongan di sana, ya. Maka Allah tidak lagi peduli pada kehalalan dan keharamannya. Hadis riwayat Abu Dawud. Oh ya, isbal itu adalah menurunkan pakaian, sarung, jubah atau celana melebihi mata kaki, ya, hingga menyapu jalanan. Ya, nah jadi ada khuyala, ada kesombongan, ada. Tapi kalau misalnya, ya kenapa ini ada kaitannya dengan tren pakaian pada masa dulu? Orang-orang yang berduit, orang-orang yang punya jabatan ningrat, ya, darah biru lah, ya. Di antara mereka itu salah satu bentuk kesombongannya adalah bajunya lebih panjang dibanding, kadang-kadang dibawain tuh bajunya oleh oleh pengikutnya, saking panjangnya, ya, kebesaran, bukan kedodoran. Nah, itu hadisnya. Jadi itu lambang dari kesombongan, ya. Nah, ada memang perbedaan dalam memahami hadis ini. Ada hadis Bukhari, ma asfala minal ka'bain minal izari fafinnar. Siapa apa saja jubah yang lebih rendah dari dua mata kaki, maka tempatnya di neraka. Hadis riwayat Bukhari. Tapi sebagian riwayat mengaitkannya dengan kesombongan. Man jarra saubahu khuyala lam yandurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Siapa yang memanjangkan kainnya itu karena kesombongan, Allah tidak melihatnya nanti di hari kiamat. Ya, ini hadisnya muttafaqun alaihi. Ya, batara atau makhilah itu kesombongan semua. Nah, terus apa kaitannya dengan lengan dilinting?
Nggak ada. Nggak ada kaitannya dengan lengan dilinting kemudian menunjukkan kesombongan. Dalam hal ini Jokowi aman. Ya. Iya. Jadi karena contohnya tadi, ya kalau persoalan yang lain, wallahu a'lam. Ya, gitu Pak ya. Yang kedua tadi apa Pak? Tadi itu aja. Ya, matur nuwun. Ya, ada larangan untuk, maaf, anak muda itu sering itu mengikat kepalanya dan melinting celananya itu. Ya, kalau mengikat kepala itu rambut ya, rambut di kepala itu ke atas itu dilarang ketika sholat. Karena itu akan menjadi tunggangan setan pada saat dia sujud. Dilarang, jadi dilepas. Ya, ada mahasiswa, ada dosen ya karena memang latar belakangnya dari macam-macam, ya saya hanya bisa menegur. Paling tidak jangan seperti itu ketika sholat. Ya, lah kenapa? Nah udah gitu aja hadisnya. Ya, apa hikmahnya? Wallahu a'lam. Tapi itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pakai kopiah tidak ada masalah. Kalau mengikat yang sampai ke atas itu yang tidak boleh. Kemudian yang kedua, memang hadisnya an-nadhafatu minal iman, itu hadisnya tidak ada Pak. Tidak ada. Artinya la aslalahu, tidak bersumber dari Nabi SAW. Kebersihan dari iman. Bahwa Islam sangat memperhatikan kebersihan itu, iya. Bahkan ada peneliti barat yang meneliti perempuan muslimah itu adalah perempuan terbersih di muka bumi ini. Karena apa-apa bersuci. Ya, habis ini cawi, kemudian setelah itu men juga tidak boleh didatangi. Ya, jadi itu tidak boleh didatangi pada tempat mennya. Loh iya, saya harus jelaskan karena saya punya penelitian tentang itu. Ya, nah, jadi boleh tetap berpelukan, tidak masalah. Ya, tapi hanya tidak boleh mendatangi daerah itu. Ya, baik. Jadi walaupun hadisnya ungkapan itu sangat bagus, kita sering mengatakan dalam Islam, tapi sebenarnya ungkapan yang seperti itu tidak ada. Ya, bahwa Islam memperhatikan kebersihan benar, tapi hati-hati jangan mudah menyandarkan sesuatu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, banyak yang redaksi yang seperti itu, tetapi tetap saja baik. Baik, yang berikutnya, ya bagaimana tentang tradisi dari hadis-hadis yang tidak jelas, misalnya yasinan atau apa tadi Bu yang ditanyakan? Ya. Ya itulah dia. Kita ini kan Islamnya kan turun temurun dari orang tua kita, dari kiai kita, dan ya memang ada hadis-hadis itu dalam kitab. Saya kata-kata hadis dhaif, bukan hadisnya tidak ada, hadisnya ada, tapi sanadnya tidak dikenal. Ya, ada dua periwayat yang tidak dikenal dan kita tidak boleh mengambil hadis dari riwayat yang tak dikenal itu. Ya sehingga ya sudah kita menganggap itu hadis dhaif, ya tinggal kita jelaskan. Makanya maaf bukan apa-apa. Ya, saya tidak mentradisikan seperti itu dan Muhammadiyah memang tidak mentradisikan seperti itu. Sudah mengeluarkan uang banyak, kadang-kadang pada sehari ke 1.000, enggak ada itu memang. Ya, nah, kemudian kita sudah mengeluarkan uang banyak, tidak ada pahalanya. Malah kita melanggengkan tradisi yang sebenarnya bukan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah itu kira-kira Ibu ya. Jadi kita tinggal menjelaskan Rono ini nih apa, tidak ada hadisnya, gitu aja. Tapi bukan berarti kita tidak boleh. Ya, kemarin ada saudara saya meninggal dan dia hanya kumpul 1 hari saja untuk meminta ada pengajian supaya itu menguatkan. Kemudian untuk melepaskan hutang, kalau misalnya ada hutang yang tersembunyi, tolong laporkan kepada kita untuk kita segera lunasi. Ya, sekali minta maaf kepada orang-orang. Saya kira itu matur nuwun, waktunya habis ya. Tapi kalau mau pergi juga Anda terhalang juga. Cukup atau bagaimana? Nah, cukup ya. Kapan-kapan gitu. Ya.
Matur nuwun, silahkan karena mungkin yang datang sedikit, jadi kalau masih ada burjonya bisa dibawa lagi. Ya. Matur nuwun juga kepada yang memberikan kursi, Pak Haji Abdul Wahid, dia tambah 30 kursi, ada Pak Supriyono, nanti saya berikan 10 kursi, yang coklat itu alhamdulillah barokah, ada juga yang ngasih tambahan atap, alhamdulillah. Semoga Allah yang balas semua kebaikan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, demikian tadi kajian pada pagi hari ini. Terima kasih yang kami sampaikan saja, semoga menambah keilmuan kita dan kita semakin terjaga agar ibadah kita supaya sesuai dengan tuntunan dari Rasulullah SAW. Informasi pada pagi ini infak terkumpul 812.000 rupiah. Alhamdulillah. Semoga menjadi amal yang diterima. Amin. Marilah kita syukuri pengajian terlanjut tadi pada hari ini dengan bacaan tahmid bersama. Alhamdulillah. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Bapak Ibu, kalau masih hujan boleh tetap di situ sampai menikmati tambah konsumsi. Boleh tetap di tempat itu sambil ngobrol silaturahmi sesama jamaah.